Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian terkasih dalam Yesus Kristus. Semua dalam keadaan baik, amin. Sukacita, amin. Siap mengikuti ibadah pagi hari ini? Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, adalah kesempatan baik buat kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau bersyukur padanya sebab Dia sangat baik. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari bawa diri kita di hadapannya. Mari kita nyatakan permohonan ampun kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan, dikuduskan, supaya setiap penyembahan kita boleh menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Dan kami Tuhan rindu untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan, Engkau layakkan kami. Kami akui Tuhan bahwa kami orang berdosa. Sering kali kami melakukan kesalahan, kejahatan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau ampuni kami Tuhan dan layakkan kami. Sebab Engkau suci adanya, Engkau kudus adanya. Dan kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terdiri. Benar Tuhan, Engkau suci adanya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya. Allah yang agung selama-lamanya. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Suci, 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 walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang keji. Hanya Tuhan suci, dan tiada lagi kuat sempurna, indah dan mari naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya.
Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang kudus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan selamanya. Haleluya. Engkau Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang tak tertandingi. Kami sembah Engkau. Mari jemaat Tuhan katakan, suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Indahkan di bagian sepi. Suci, 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 suci Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal mulia tak. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal mulia tak terdiri. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah selama-lamanya. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang maha suci, tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, dan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita yang siap menyanyi dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudaraku terkasih? Amin. Siap melompat bagi Tuhan? Amin. Mari kita bergerak maju di dalam iman. Apapun yang terjadi, kita tetap harus beriman kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Mari kita puji Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau baik bagi kami selama-lamanya. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku. Apa? Luar biasa. Sekali lagi, lebih dahsyat. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Luar, katakan lebih dahsyat lagi, Yesusku. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Siapa yang sepakat lambaikan tangannya, Yesusku luar biasa. Amin. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita sudah mengalami banyak berbagai hal. Ketika kita mencari gedung pun Tuhan menyertai kita. Apa yang kelihatannya mustahil ternyata Tuhan sediakan. Amin. Jadi kita jangan takut kalau bersama Tuhan Yesus, karena Dia luar biasa. Mari kita terus sembah Dia. Tinggikan nama Yesus Kristus. Nama dipuji. Besar dari yang Kau harapkan. Haleluya. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Rohmu. Pasti menang. Namamu dipuji, korban kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Mari kita sungguh-sungguh katakan, pencobaan tidak akan kalahkan kita karena kita bersama Tuhan Yesus. Dan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, serupa dengan gambaran. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Semuanya bersemangat, amin. Puji Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu masih mau nyanyi sambil berdiri, tetapi kita mau tetap duduk. Kita mau kembali duduk. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian melalui pujian
istimewa, saya undang Ibu Esther untuk boleh mempersembahkan kesaksian pujian. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya firman-Mu nyata. Amin. Mari saudaraku terkasih, kita akan bersatu di dalam doa untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau yang selalu menjaga dan pelihara kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh meresponi apa yang sudah menjadi kesaksian bagi kami semua. Kami mau menabur bagi rumah-Mu, menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan berkenan di hadapan Engkau dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jawaban di setiap doaku saat ku
jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Saya undang Pendeta Thomas. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, inilah iman kami. Kuasa-Mu sempurna pada saat kami percaya kepada Tuhan. Kuasa-Mu terjadi. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ia menjadikan semangat kami dalam hidup kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apapun yang kami hadapi. Senantiasa kami percaya kuasa-Mu bekerja tolong kami. Kami ingin serahkan pada Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu hari ini, sehingga kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara, kita sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang tema untuk tekad memiliki rumah Tuhan. Dan termin pertama kita selesai, kita sudah mendapatkan rumah Tuhan, walaupun hanya 1 tahun 5 bulan, tapi kita berserah, pasti Tuhan akan melakukan senantiasa pertolongan kita. Saudaraku, pada waktu kita memiliki tekad, sesuatu itu bisa terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu ada keinginan, ada kemauan, dan ada tekad, pasti ada pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah tekad. Kalau tidak ada tekad, pasti kita sudah kalah sebelum bertanding. Minggu lalu, 3 minggu kita belajar tentang tekad ini, memiliki rumah Tuhan. Yaitu yang pertama, bersehati memiliki rumah Tuhan. Jadi harus sehati, sepikir. Kemudian minggu kedua, kita belajar rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Jadi nanti kalau kita menempati gedung gereja yang baru, mulai bulan Januari, mari kita jadikan itu sebagai rumah doa. Artinya
gedung yang kita jadikan tempat yang kita khususkan untuk Tuhan, bukan untuk jual beli, bukan untuk transaksi, bukan untuk yang lain, tapi sungguh-sungguh kita gunakan untuk Tuhan, bukan sarang penyamun. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kepedulian terhadap rumah Tuhan. Saudara, kita akan buka dalam kitab Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan dikatakan demikian. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 19. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup serangkaian firman Tuhan pada bulan November, yaitu tentang rumah Tuhan ini, dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai 20 yang kita baca. Kita akan belajar ada hal yang sangat penting, saudaraku, yang mungkin Bapak Ibu perlu jawab. Apakah salah kita melihat sekarang banyak sekali gedung-gedung gereja yang begitu megah, besar, ya, yang indah? Apakah salah gereja membangun gedung yang sebegitu hebatnya, yang sangat megah, yang sangat mahal harganya? Apakah itu salah? Atau apakah itu keliru jikalau gedung gereja itu dibuat sebaik mungkin, seindah mungkin, semegah mungkin? Atau sebaliknya, apakah salah jikalau gedung gereja itu sangat sederhana? Ini sering menjadi perdebatan, mengatakan gedung gereja kok seperti mall, seperti hotel. Apakah salah? Atau juga sebaliknya berkata, kok gedung gereja kok seperti kandang ayam karena sangat sederhana? Apakah itu juga salah? Saudaraku, kita akan belajar bagaimana ada dua sikap seseorang terhadap gedung gereja, terhadap rumah Tuhan. Dari pembacaan kita dalam kitab Hagai pasal kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-20, kita melihat bagaimana kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang yang mengabaikan rumah Tuhan, yang mengabaikan, yang tidak peduli kepada rumah Tuhan. Nah, biasanya kelompok ini yang mengabaikan rumah Tuhan, dia berpikir bahwa gereja itu bukan gedung. Memang saudaraku, gereja itu bukan gedung.
Gereja adalah persekutuan. Persekutuan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yang dibaptiskan, yang melayani Tuhan dengan sukarela. Itu gereja. Memang gereja bukan gedung. Oleh sebab itu kelompok ini mengatakan dia mengabaikan. Ya karena gereja bukan gedung, ya yang penting ada tempat untuk kita bisa menyembah Tuhan. Jadi kelompok ini mengabaikan tentang rumah Tuhan atau gedung gereja. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Hagai tersebut, Hagai adalah seorang nabi yang minggu lalu kita telah pelajari, kita tahu Hagai seorang nabi yang diberi tanggung jawab khusus oleh Tuhan untuk mengingatkan bagaimana supaya bangsa Israel sepulang dari pembuangan itu mereka dimotivasi untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Itu tugas yang diberikan oleh Nabi Hagai. Temanya adalah membangun bait suci, membangun rumah Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai 18, saya ingin membacakan kembali bagi saudara ayat 16 sampai 18 ini dikatakan bahwa mengatakan tentang Hagai ini dikatakan mengabaikan. Bangsa itu mengabaikan. Dikatakan sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait suci. Ini mengingatkan bangsa itu waktu itu mengabaikan. Tidak kunjung membangun rumah Tuhan. Yang awalnya menjadi prioritas utama mereka datang ke Yerusalem. Mereka membangun rumah Tuhan kembali. Tapi ternyata mereka tidak membangun. Walaupun disebabkan karena banyak tantangan, karena banyak halangan, dan karena tekanan ini maka bangsa itu tidak lagi fokus membangun bait suci. Mereka membangun rumah mereka masing-masing. Dan ini yang ditegur Tuhan melalui Nabi Hagai. Sehingga dikatakan di sini kalau kita melihat Tuhan menegur, Tuhan menghukum. Saudaraku, ini sangat luar biasa di dalam ayat demi ayat ini, ayat yang ke-16 saya membacakan bagi saudara. Sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Jadi sebelum bangsa itu memulai membangun bait suci kembali, yang terjadi Tuhan bertanya, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam ayat yang ini dikatakan bahwa Tuhan menegur, Tuhan menghukum bangsa itu yang tidak peduli terhadap rumah Tuhan, terhadap bait suci. Dengan cara apa, saudaraku? Yaitu Tuhan mengirimkan hama gandum. Jadi dikirimkan hama gandum. Lalu gandum itu menjadi
berpenyakit, tidak subur. Lalu dikirimkan hujan batu, sehingga dari hama gandum, penyakit gandum, hujan batu, ini menyebabkan panen mereka tidak hanya sedikit. Jadi Allah menegur orang-orang yang tidak peduli kepada rumah Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam firman ini, tidak sebagus panen biasanya ketika Allah memberikan penyakit gandum, hama gandum, ketika ada hujan batu, sehingga panen mereka berkurang. Dikatakan ayat 17 sampai 18 tadi, panen yang gandum yang semestinya itu 20 gantang. Jadi ini gantang itu seperti ini. Biasanya 20 gantang. Biasanya mereka mendapatkan panen itu 20 gantang. Tapi karena Tuhan menegur, karena adanya hama gandum, penyakit gandum, hujan batu, sehingga mereka hanya panen 10 gantang. Hanya 50%. Jadi ini separuh. Kemudian kalau kita melihat, biasanya mereka mendapatkan panen anggur itu, setelah anggur itu diperas. Ini gambarnya itu seperti ini, saudaraku, gandum ini prosesnya itu seperti ini. Jadi proses ini zaman dulu tradisional. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat nggak kolu minum, diinjak-injak ini ya. Buah anggur diinjak-injak, lalu keluarlah cair anggur ditampung, lalu ditampung ini, dan ini yang disebut dengan takar. Dan ini variasi, ukurannya masing-masing, ada yang gede, ada yang kecil ini. Jadi mereka yang semestinya panen anggur itu bisa dia dapatkan 50 takar. Tapi karena Tuhan menghukum, hanya mendapatkan 20 takar. Hanya 40%. Gandum yang semestinya 20 gantang, hanya mendapatkan 10 gantang, yaitu hanya 50%. Sedangkan anggur yang dipanen, yang semestinya menghasilkan 50 takar, tapi hanya 20 takar, 40%. Saudaraku, mari kita akan perhatikan. Itu semua disebabkan karena Tuhan menghukum. Tuhan menegur. Kenapa? Karena mereka mengabaikan rumah Tuhan. Jadi walaupun gereja bukan gedung, tapi gedung gereja itu sangat penting. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, bahwa sungguh-sungguh dalam Hagai pasal 2 ayat 18b dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ini menunjukkan bahwa ketidakpedulian mereka kepada Tuhan yang didasarkan karena mereka telah mengabaikan Tuhan. Mereka tidak mengutamakan lagi, sehingga Tuhan benci kepada orang yang mengabaikan rumah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya meyakini kalau nanti kita memiliki gedung gereja, walaupun berapa lama kita nggak penting, yang penting mari kita rawat dengan sebaik mungkin.
Kita jaga kebersihannya, peruntukannya. Jangan sampai gedung gereja digunakan untuk jual beli, untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk ketemu orang, untuk janjian. Tapi mari kita akan fokuskan sehingga pada waktu kita masuk ke gedung itu, pikiran kita, saya akan menyembah Tuhan. Saya akan bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya datang menyembah Tuhan, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan rumahku disebut rumah doa, rumah kesempatan umat untuk bertemu dengan Tuhannya. Kita mulai merawat dengan apa yang ada kita lakukan. Saya percaya suatu saat Tuhan memberikan gedung yang sungguh-sungguh Tuhan sediakan. Dimulai dari sekarang, apa yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita rawat. Mari kita akan khususkan, mari kita akan gunakan dengan sebaik mungkin seperti yang Tuhan inginkan. 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa gedung gereja tempat untuk kita menjalankan 5 tujuan gereja. Jadi yang pertama, sikap Tuhan terhadap orang yang tidak peduli dengan gedung gereja, tempat ibadah, Tuhan membenci. Tuhan menegur. Dan yang kedua, sikap yang berlawanan yaitu orang yang memperhatikan rumah Tuhan. Dalam Hagai pasal yang kedua, saudaraku, ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan Hagai pasal 2 ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah? Perhatikan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai dari hari kapan? Ayat 19 mengatakan, mulai dari hari ini, mulai dari hari ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Mulai dari saat kita memperhatikan rumah Tuhan. Mulai saat kita sungguh-sungguh peduli kepada rumah Tuhan. Mulai dari hari itu sampai seterusnya, Tuhan berjanji, aku akan memberi berkat. Jadi walaupun gereja yang dimaksud Tuhan itu bukan gedung, tapi Tuhan masih sangat peduli dengan gedung gereja, rumah Tuhan. Jadi menurut saya nggak ada salahnya jika kita diberkati Tuhan, kita membangun gedung gereja yang besar, yang megah, supaya orang dapat menyembah Tuhan dengan bagus. Tidak salahnya. Tapi jikalau tidak ada uang, ya tidak ada salahnya juga kalau kita semampu kita. Tapi yang penting mari kita kesungguh-sungguh ada niat, ada kepedulian terhadap gedung gereja. Walaupun sekali lagi gereja bukan gedung, tapi Tuhan peduli. Tuhan memberkati orang-orang yang peduli kepada rumah Tuhan. Orang yang memperhatikan gedung gereja, Tuhan menegur, Tuhan menghukum orang-orang tidak peduli yang mengabaikan rumah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 19 sampai 20 ini, kita akan belajar di sini. Sekali lagi saya membacakan kalimat ini, mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai hari dimulainya pembangunan rumah Tuhan.
Nabi Hagai mengajak kita, mengajak umatnya, mengingatkan bahwa pada saat kita peduli kepada rumah Tuhan, dikatakan tidak ada hama lagi. Tidak ada hama lagi. Tidak ada hujan batu lagi. Tidak ada kutukan lagi. Pohon-pohon ini akan berbuah. Anggur akan berbuah. Pohon ara akan berbuah. Pohon delima akan berbuah. Pohon zaitun akan berbuah, akan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan itu menunjukkan Tuhan memberi berkat kepada mereka. Setelah bangsa itu memulai membangun bait suci kembali, begitu bangsa itu meletakkan batu pertama pembangunan bait suci, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ini terbukti pada waktu mereka meletakkan dasar batu pertama pembangunan bait suci, Tuhan memberkati. Tidak ada hama gandum lagi. Tidak ada hujan batu lagi, tidak ada kutukan lagi, dan semua yang tanam mereka menghasilkan buah yang besar, yang bagus. Saudara, ketika bait suci dibangun pada zaman Esra, Allah memberkati pembangunan itu, walaupun ada tantangan, walaupun dihambat oleh musuh-musuh bangsa Israel waktu itu, tapi campur tangan Tuhan sangat nyata. Tuhan memakai raja besar, Raja Dairus Kores, untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Tuhan memakai orang. Saya percaya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memperhatikan bait suci rumah Tuhan, Tuhan akan memakai orang lain. Jika kita nggak mampu, Tuhan akan memakai orang lain. Mari percaya, mari percaya. Yang penting apa yang Tuhan percayakan pada hari ini. Walaupun gedung itu sederhana, bangunan semi permanen, walaupun letaknya di rooftop, walaupun letaknya di lahan tanah orang, mari percaya sekarang apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita akan perhatikan, kita rawat, kita sungguh-sungguh peduli. Biar Tuhan melihat kesungguhan kita. Biarlah Tuhan melihat kerinduan kita yang besar ini. Kalau kita memulai yang baik ini, percaya janji ini berlaku juga untuk kita. Pada saat engkau meletakkan batu pertama pembangunan bait suci, aku memberkati mereka. Jadi diawali dari saya dan saudara. Seberapapun kemampuan saya dan saudara, harus diawali dari saya dan saudara. Tuhan memberkati orang-orang yang peduli kepada orang yang peduli pada bait Allah. Saudaraku, saya mengenal beberapa orang, mungkin lebih dari 5 orang ya yang saya kenal. Dulu mereka itu sebagai koster gereja. Waktu masih remaja, mereka menjadi koster gereja. Koster itu membersihkan gedung gereja, saudaraku, merawat gedung gereja. Itu banyak orang mengira itu pekerjaan hina. Kenapa? Karena mengepel gedung gereja, nyapu, sehingga banyak orang meremehkan. Saya mengenal paling enggak 5 orang yang dulu koster gereja.
Tuhan berkati. Ada seorang mantan pastor gereja menjadi pendeta besar. Pendeta yang sudah melayani di Amerika. Dulu dia pastor gereja. Ada seorang yang berkati Tuhan. Dia seorang pengusaha besar sekarang. Dulu dia pastor gereja. Dia membersihkan gedung gereja. Dia mengepel. Saya mengenal. Ada seorang yang dulu remaja dia pastor gereja. Membersihkan, merawat gedung gereja. Sekarang dia diberkati Tuhan pekerjaannya. Dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di kantornya. Saudara, janji Tuhan dinyatakan. Tuhan ingin supaya kita memperhatikan gedung gereja. Tuhan ingin kita merawat gedung gereja. Kita memperhatikan bagaimana supaya gedung gereja kelihatan bersih. Supaya gedung gereja kelihatan indah, kelihatan segar. Sehingga saat kita datang, kita berdoa, kita sungguh-sungguh terfokus. Kita terfokus, sungguh-sungguh itu ada Tuhan. Bagaimana kita menjaga semua itu, sehingga tempat itu sungguh-sungguh membuat kita semakin dekat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Allah berkati orang yang peduli terhadap rumah Tuhan. Saudaraku, Alkitab menunjukkan dengan jelas ketika orang rindu dan terlibat dalam pembangunan bait Tuhan atau gereja, gedung gereja, maka berkat Tuhan akan dicurahkan atas mereka. Amin. Sebaliknya, jikalau ada orang membenci, mengabaikan rumah Tuhan, tidak peduli pada rumah Tuhan, Tuhan menegur, Tuhan menghukum. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan rumah Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan sekarang ini tidak begitu baik, tapi mari kita akan rawat supaya ini sungguh-sungguh menjadi tempat kita bertemu dengan Tuhan. Tidak ada lagi untuk transaksi, tidak lagi untuk tempat berkomunikasi dengan tujuan yang lain, tidak ada lagi untuk kita berdagang di gedung itu, tidak ada lagi hal-hal yang apapun yang sifatnya yang bukan untuk Tuhan. Mari kita akan fokuskan supaya gedung itu sungguh-sungguh menjadi tempat, menjadi rumah doa bagi Tuhan dan umatnya. Saya percaya kalau kita melakukan ini, tekad kita untuk memiliki gedung permanen akan Tuhan berkati, akan Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya selama 4 minggu kami belajar firman Tuhan tentang rumah Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati semua umat-Mu ya Roh Kudus, supaya kami meyakini bahwa Tuhan sangat memperhatikan bait suci. Tuhan sangat peduli. Kami rindu Tuhan menjadi bagian orang-orang yang peduli kepada bait suci, pada rumah Tuhan, kepada gedung gereja. Karena Tuhan sangat senang pada orang yang peduli kepada rumah Tuhan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami terus sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami memperhatikan, kami dengan sungguh-sungguh peduli dengan keadaan rumah Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Saudara, kita akan menaikkan pujian ini. Kita merasakan Bapa kita setia. Bapa kita mulia.
Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kita bergumul untuk tempat ibadah, gedung gereja. Tuhan menyediakan tepat waktu. Minggu yang lalu, hari Selasa baru kelar semua urusannya. Dan hari ini kita harus meninggalkan gedung ini. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Kita bersyukur punya Allah yang setia, yang senantiasa menepati janjinya. Kita pujikan ini sebagai ucapan syukur kita. Kesungguhan kita tetap pada Tuhan. Kau setia, apa kau mulia, tenang jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan pujian dari awal. Lebih sungguh lagi kita hayati. Katakan dengan lebih sungguh. Katakan lebih dalam, Bapa, Engkau setia. Ungkapkan dari dalam hati saudara, dari hati saudara yang terdalam, pengakuan saudara. Dari harta Kaulah segalanya, tunjukkan kasih setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Bapa kau setia. Terima kasih Bapa, Bapa yang setia bagi kami. Kasih setiamu kau tunjukkan bagi kami ya Bapa. Pada saat kami bergumul tentang tempat ibadah yang sudah semakin dekat deadline-nya, Tuhan memberikan tempat bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Tepat pada waktu Tuhan siapkan, sehingga pada saat ini kami harus pergi dari gedung ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyediakan tempat ibadah bagi kami, gedung gereja yang baru. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, syukur kami atas kesetiaan Tuhan bagi kami, atas kebaikan Tuhan, atas janji Tuhan yang selalu ditepati. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami saat ini juga menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati juga untuk pemerintah kami yang terus menghadapi COVID-19 yang kembali melambung tinggi. Tuhan berkati untuk proses vaksinasi, baik booster 3, booster 1 dan booster kedua yang sudah dimulai. Tuhan berkati ya Bapa. Berkati untuk petugas-petugas kesehatan. Tuhan berkati mereka, berikan kesabaran mereka, berikan kesehatan, sehingga proses vaksinasi booster kedua akan terus berjalan, akan semakin banyak orang yang divaksin, sehingga banyak orang bangsa Indonesia mengalami daya tubuh yang sangat baik, yang sangat tinggi terhadap COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk gerejamu, untuk rencana perayaan Natal tanggal 18 Desember. Tuhan berkatilah hati kami setiap umatmu, berikan kami kesungguhan untuk kami mempersembahkan yang terbaik pada saat Natal ini. Berikan kami semangat untuk membuktikan bahwa kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera dengan kedatangan Yesus Kristus di dunia ini. Berkati panitia yang ada di gerejamu ini. Berkati kebutuhan yang diperlukan. Berkati Tuhan acara yang disusun. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus menyerahkan saudara kami. Untuk Bapak Siaan, kami terus berdoa untuk saudara kami ini Bapak. Berikan kesabaran. Berikan semangat. Berikan terus pengharapan kepada Tuhan. Kuasai hatinya. Tuhan kendalikan emosionalnya. Sehingga Pak Sian akan merasakan sukacita di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan akan menolong terus saudara kami ini. Bahkan kami mohon kepada Tuhan untuk kesembuhan sakit yang diderita Pak Sian pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami Joel dan Eli yang mulai esok pagi akan menghadapi UAS. Tuhan berkati, berikan semangat belajar, berkati kesehatannya. Biarlah kedua anak-anakmu ini mengharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sehingga mendapatkan prestasi yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku, mari kita berdoa. Saudara berdoa masing-masing. Yakinlah Allah kita Allah setia. Nyatakan kepada Tuhan pergumulan saudara, dan percayalah Allah yang setia ini menolong saudara. Menolong saudara. Silakan saudara berdoa.
Mari berdiri bersama-sama. Katakan dengan iman saudara, kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Sidang jemaat persilakan duduk dan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Dimohon Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak keluar dulu. Ada beberapa pengumuman yang mau kami sampaikan melalui mimbar ini. Yang pertama adalah mengenai Natal GBI Pemulihan. Saya diingatkan kembali dilaksanakan tanggal 18 Desember hari Minggu jam 4 sampai jam 7 di Gereja Bethel Pamulang Square Rooftop dengan tema Ada Harapan, Ada Masa Depan. Kami ingatkan kembali kita membutuhkan anggaran sekitar 5.500.000 dan kita memohon dukungan persembahan dari saudara sekalian dengan diadakannya amplop Natal. Silakan jika tergerak sudah dapat dipersembahkan ke dalam rumah Tuhan. Lalu yang kedua, diingatkan kepada ada undangan dari pendeta untuk pertemuan panitia penolong pendeta. P3 akan melakukan rapat membicarakan program 2023 hari Minggu 4 Desember jam 9 sampai dengan selesai di Pastori. Kenapa hari Minggu jam 9? Karena ibadah kita berubah. Ya, jangan salah, minggu depan jangan ke sini. Ya, di sini udah nggak ada tempat lagi. Jadi minggu depan kita akan beribadah di gedung Gereja Bethel Indonesia Rooftop. Ya, di Pamulang Square, nanti di rooftopnya. Itu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Ya, sekali lagi diingatkan minggu depan Bapak Ibu jangan ke sini. Ya, udah zong sini, udah nggak ada lagi. Jangan salah ingat. Kita pindah sana. Jadi selama Desember kita akan ibadah sore hari
nanti untuk 2023 kita akan umumkan kembali waktunya. Baik, itu saja yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya semuanya boleh bersalaman dengan tetap menjaga protokol kesehatan.